أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Salah Nurul Falah, Bapak Ustadz Sidik, Bapak RT Kasman, Bapak RT Isribal, Bapak RT Acang, Bapak Yasminin, dan bapak-bapak yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dengan lanjutkan thalabul ilmi, kajian Jumat subuh berkah. Mudah-mudahan di subuh yang berkah ini semuanya kita mendapatkan keberkahan, dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semua tercurah pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah dan insyaallah mendapatkan cucuran syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kemarin kita sudah membahas babus shalah, bab tentang salat. Kita ulangi. As-salatu lughatan, salat menurut bahasa artinya ad-du'a. Salat menurut bahasa artinya doa. Wa istilahan aqwalun wa af'alun makhsusatun. Salat menurut istilah artinya adalah ucapan-ucapan, gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan khusus. Jadi ucapannya khusus, gerakannya khusus. Yaitu muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Jadi ucapan-ucapannya khusus, gerakan-gerakannya khusus, ya, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka ketika kita takbir namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan perbuatan, ucapan selain ucapan dan perbuatan sholat. Selain ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan sholat haram. Tidak boleh. Maka tidak boleh kita bergerak lebih dari 3 kali. Termasuk caranya kalau misalnya di depan kita nih ada yang kosong, karena dia batal dia mundur. Depan kita kosong, maju. Majunya juga ada tata caranya. Jangan main jalan biasa gitu aja. Ya, gitu. Nggak boleh lebih dari 2 langkah. Langkah 1, 2, berhenti. Lanjut. Kalau belum sampai, begitu baru melangkah, imamnya ruku, ya kita ruku dulu. Ya, jangan main dari belakang, main berapa langkah, main langkah aja gitu, jalan, nggak boleh. Maka jadi ada ucapannya khusus, perbuatannya atau gerakan-gerakannya khusus. Dimulai dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan semua perbuatan-perbuatan di luar sholat, ucapan-ucapan di luar sholat haram namanya. Gitu, ya. Wa muhtatamatun bit taslim, dan selesainya itu diakhiri dengan salam. Salamnya itu yang masuk rukun adalah 1 ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang bergerak itu lehernya saja.
Ya, assalamualaikum warahmatullah. Berhenti bentar. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Jadi jangan punggungnya juga bergerak. Assalamualaikum warahmatullah. Kan sering kita gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu sambil dia ngeliatin di belakang ada orang kagak. Takutnya mungkin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah, ada orang ini. Ya. Nah, tapi nggak boleh. Ininya nggak boleh bergerak. Itu. Terutama ketika ke kanan. Ya. Makanya seperti yang sudah kita jelaskan, ketika kita sudah salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah gitu, kemudian batal kentut, udah nggak apa-apa, nggak usah ngulang. Tapi kalau belum salam dia kentut, dia ngulang, karena kan belum selesai. Muhtatamatun bit taslim, selesainya akhirnya itu sholat dengan salam gitu. Kalau udah ke kanan misalnya kayak gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah udah nggak usah ngulang, udah salam gitu. Dan yang sempurnanya ya ke kanan dan ke kiri. Jadi kita mendoakan ke kanan dan doaan ke kiri, imbang tuh. Kalau secara rukunnya ke kanan saja selesai, udah boleh gitu ya. Wal mafrudatu al-ainiyah khamsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatun minad dini bid darurah. Salat sehari semalam yang diwajibkan itu ada 5 waktu. 5 waktu sama dengan berapa? 17 rakaat. Ya, ma'lumatun bid darurah. Sudah jelas gitu. 5 waktu, jangan ditambah-tambah. Ya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu menjadi wajib ya terhadap orang yang beriman pada waktu-waktunya gitu. Ini kan ada nih sekarang aliran tuh anak muda sholatnya digabung ya, dijamak malam langsung 17 rakaat begitu. Nanti nggak sholat ntar aja malam sekalian 17 rakaat, nggak boleh, nggak boleh itu ada yang seperti itu ya, makanya hati-hati itu ya. Katanya di jamak, padahal jamak sendiri itu ada aturannya. Jamak kosor ada aturannya, nggak sembarangan jamak aja begitu. 17 rakaat langsung ntar malam sholat 17 rakaat, nggak boleh. Ya kan? Ada aturannya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh sendiri begitu. Ada tata caranya kosor dan jamak ya. Jadi sholat sehari semalam yang diwajibkan itu adalah 5 waktu ya. Dan posisi sholat subuh itu ya kaman zilatir ra'si fil jasad. Kalau diibaratkan badan kita ini ya, bagian palanya itu adalah sholat subuh. Sholat subuh itu bagiannya pala, bagian pala. Maka orang yang nggak sholat subuh berarti dia nggak punya kepala. Ya, tuh. Siapa nih yang nggak pernah sholat subuh berarti dia nggak punya kepala, nggak ada palanya. Tuh. Ya, makanya amat sangat penting diperhatikan sholat 5 waktu, terlebih-lebih adalah sholat subuh. Bahkan didoakan subuh itu. Ya, justru itu memang berat. Apalagi kita sholat berjamaah, ini berat emang. Sama dengan ngaji, sekali aja ngaji kagak datang, udah hampir 2 bulan gak ngaji. Itu kagak jadi RW, gimana jadi RW? Masya Allah, ini RT Kasman udah mantan malah kagak ngaji nih ya. Masya Allah, makin sibuk dia, segala proyek itulah masalah, inilah, subhanallah. Ya, emang begitulah godaannya kalau ibadah. Ya, Masya Allah, belum diangkat jadi wali kota ini. Ini 2023 jadi tim sukses ini. Udah sibuk lagi udah. Kagak ngaji tertutup penutupan ini. Lah emang udah penutupan baik ini apa? Ya. Nah, berat. Ya. Maka orang itu dilihat dalam kehidupannya, terutama itu menjadi barometer, menjadi ukuran adalah sholatnya. Sholat. Orang kalau sholatnya benar, udah dah. Urusan yang lain udah beres sudah. Ya.
Makanya yang di dalam sehari-hari kita baca itu kan, sholat 5 waktu ada surat Al-Fatihah, ada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ jelas na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah dulu benerin, baru nasta'in, baru minta pertolongan. Ya. Ibadahnya dulu benerin, insya Allah nanti ada pertolongan dari Allah gitu. Jadi beresin dulu nih yang sholatnya ini 5 waktu, sholat 5 waktu, ibadah sholatnya benerin dulu. Tanpa diminta juga nanti pertolongan Allah akan datang. Gitu. Jadi orang kalau sholatnya udah bener, insya Allah kehidupannya akan benar. Ya. Makanya kalau ada orang yang rezekinya seret, udah umur sekian belum kawin-kawin, nah sholatnya nih sering subuh kesiangan, iya, ya sholat 5 waktunya kadang diundur-undur. Nah introspeksi juga itu, ngapa orang-orang udah punya anak 2-3, umur baru 23, 25, ini umur 27, 28 belum kawin-kawin. Nah kenapa rezeki saya seret? Nih ibadahnya ini. Nak budunya belum benar, bagaimana nasta'innya? Ibadahnya belum benar, bagaimana akan datang pertolongan dari Allah? Tuh. Ya. Ya kan itu dari azan aja udah jelas tuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat dulu. Ayo mari kita salat. Mari menuju kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan, gitu. Jadi kalau orang sholatnya udah begitu dipanggil langsung segera sholat, segera laksanakan ibadah, baru al-falah. Makanya ini musola ini namanya Nurul Falah, Nurul Falah, bukan Nurul Falah. Kalau pakai tasdid, falah artinya petani. Nurul Falah, cahaya petani. Tapi kalau Nurul Falah, cahaya kemenangan, cahaya kesuksesan, cahaya keberhasilan. Orang-orang yang sholat berjamaah di Nurul Falah, calon-calon orang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang, begitu. Makanya Ibu sering bilang itu tulisannya jangan pakai double, falah. Falah itu artinya petani. Lah masa cahaya petani, emang petani bercahaya apa? Ya, makanya nulis apapun kudu tahu artinya. Nanya dulu, bener gak nih? Gitu. Kalau bisa itu dibenerin itu. Jadi nanti jangan salah arti. Bukan cahaya petani, tapi cahaya kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Oh, cahaya. Ya. Di sholat 5 waktu benar, hayya 'alas shalah baru hayya 'alal falah. Menang. Sukses, berhasil, bahagia gitu. Ya. Karena orang bahagia itu nggak mesti duitnya banyak, nggak mesti rumahnya mewah, hartanya berlimpah, belum tentu. Benar nggak? Belum tentu. Orang ada yang hidupnya sederhana, cukup, tapi bahagia dia. Berapa banyak orang yang duitnya banyak tapi hidupnya nggak tenang, takut dicolongin, maling, gitu kan? Takut dirampok, takut ini, takut itu. Ya, jadi ketenangan itu bukan daripada materi. Materi mah cuma pelengkap doang. Ya. Nah, yang paling jelas orang hidup tenang itu adalah berkeluarga. Ya kan? Nah, namanya doanya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa sih? Litaskunu ilaiha. Tuh. Ya kan sering dibaca tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Litaskunu itu artinya supaya kamu merasa tenang, tentram, damai, bahagia. Maka kalau ada orang menikah dia nggak tenang dalam rumah tangganya, nggak bahagia, ada yang salah. Tuh. Kudu itu kalau orang menikah itu kudu merasa tentram, tenang, bahagia di rumah, bahagia, betah di rumah. Tuh.
Kalau dia nggak bahagia berarti ada sesuatu yang salah. Sebagaimana sholat, kalau orang sholatnya benar, hidupnya tenang, nggak terlalu ngoyok-ngoyok banget dah. Ya, ngejar dunia jangan terlalu ngoyok. Ya, yang penting gini, kita ikhtiar, usaha. Kalau emang rezeki kita nggak bakalan kemana-mana, itu orang pasti balik lagi. Ya, kalau bukan rezeki kita kejar-kejar juga nggak bakalan jadi milik kita. Udah jalanin aja perintahnya, salat 5 waktu jalanin, rezeki masih ngikutin. Ya. Kemudian selanjutnya wa furidat lailatul isra ba'dan nubuwah bi 10 sinin wa 3 ashhur. Salat 5 waktu ini diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj. Ya. Ba'dan nubuwah bi 10 sinin wa 3 ashhur. 10 tahun 3 bulan daripada kenabian. Jadi setelah diangkat menjadi Rasul 10 tahun 3 bulan baru di Isra Mi'rajkan. Berarti kalau Nabi Muhammad itu umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, 10 tahun 3 bulan baru Isra Mi'raj, maka ketika Isra Mi'raj umur beliau adalah 50 tahun 3 bulan. 50 tahun 3 bulan. Ya. Malam Isra Mi'raj yaitu 27 Rajab. Ya. Walam tajib subhu yaumi tilkal laila bi'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Itu kan di malam 27 Rajab, malam itu diwajibkan tuh sholat 5 waktu, tapi subuhnya belum wajib. Subuhnya belum wajib. Kenapa? Karena belum diajarkan bagaimana tata cara sholatnya gitu. Misalnya ini semalam nih 27 Rajab diwajibkan tuh, diperintahkan sholat 5 waktu. Nah subuh sekarangnya ini paginya belum diwajibkan karena belum diajarin kaifiyah, bagaimana tata cara sholatnya gitu. Habis itu baru diwajibkan tuh zuhur. Jadi mulai zuhur tuh ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus putar begitu ya. Tuh sholat 5 waktu. Innama tajibul maktubah ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin, ya, ay baligin akilin zakarin aw ghairihi. Sesungguhnya salat 5 waktu itu diwajibkan, ya, salat 5 waktu itu diwajibkan ala kulli muslimin mukallafin, wajib atas setiap muslim mukallaf. Ya, mukallaf itu yang sudah dibebani perintah, atau di sini dijelaskan baligin akilin zakarin au ghairihi. Ya, diwajibkan sholat 5 waktu itu kepada setiap muslim yang sudah balig. Pertama balig itu sampai usia dewasa, ya. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan kalau laki-laki biasanya khamsata asyar, ya 15 ya, 15 tahun balik ya. Kalau perempuan ada yang 9 tahun udah balik ya. Jadi balik itu sudah wajib itu sholat 5 waktunya. Di samping balik, akil, berakal, tidak gila. Jadi kalau ada orang gila nggak berakal, nggak wajib dia, ya, nggak wajib. Yang wajib adalah orang yang balik dan berakal. Tuh, ya. Dzakarin au ghairihi, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki, perempuan, balik, berakal. Tuh. Jadi kalau ada orang belum mau sholat, nggak mau sholat, berarti mungkin dia belum balik, gitu ya.
Oh udah balik, berarti dia nggak berakal, gila. Cuman kalau dibilang gitu marah ya, marah. Tuh, ya. Zakarin au ghairihi, baik laki-laki maupun perempuan, wajib. Jadi intinya orang yang wajib sholat itu adalah yang sudah balik berakal. Tuh. Tapi bukan berarti bocah-bocah ya sebelum balik kan nggak boleh. Cuman memang kudu didampingin. Memang kadang-kadang kita kan ya empat juga ya. Sholat maghrib misalnya nih, ya separuhnya bocah, ya. Sono belakang bercanda, ini bercanda, bapaknya kemana emang? Nah ini kan, kadang bocah yang namanya bocah, ya dilarang juga nanti dia nggak mau sholat, ya kan, dibiarin juga. Ini kadang-kadang ya kita juga kudu ngerti lah. Anak itu kalau terlalu kecil banget jangan dibawa dulu. Ntar baru Allahu Akbar nangis. Serba salah kan ya? Serba salah. Iya, tuh. Nah, bingung kita jadinya. Ono nangis, ono bercanda. Aduh, udah kagak usuh pisan udah. Yang utama adalah maghrib gitu ya. Tuh. Boleh silakan yang belum balik anaknya yang udah ngerti dah. 3-4 tahun ke atas dah yang udah mulai ngerti, didampingi sama orang tuanya gitu supaya kondusif, enak ya, jangan pada bercanda baik. Nah bocah kan begitu, sholat belakangan sengaja bercanda ya, dorong temennya, tendang temen sono ya begitu ya. Nah ini kudu pendidikan, ini termasuk dididik di pengajiannya ya. Kalau di pengajian yang nggak diajarin ya udah ya. Nah, udah jadi akhirnya nggak sungguh-sungguh sholatnya. Jadi wajib sholat 5 waktu itu yang sudah balik berakal, laki-laki maupun perempuan. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Tidak wajib sholat itu, siapa yang nggak wajib? Kafirin asliyin, orang yang asli kafir. Ya, dari kecil dia udah kafir, nggak beriman, nggak wajib ya. Orang kafir mengaslinya dari kecil dia udah kafir, turunan kafir ya, maka dia tidak wajib sholat ya. Wasobiyin, bayi ya, bayi itu kagak wajib. Berarti kalau dia nggak sholat mungkin dia bayi masih belum wajib. Kalau bayi itu belum wajib ya. Apalagi wa majnunin, orang yang stres, gila, tapi bukan pura-pura stres, gila, nggak wajib. Dia udah tahuan stres, kita ajak sholat ya nggak ngerti dia ya. Ada orang stres, ada orang gila, itu tidak wajib sholat. Bayi, orang gila atau stres itu tidak wajib sholat. Wa mughma alaih, ya, orang yang pingsan. Orang pingsan nggak wajib dia sholat. Dia pingsan nih, habis zuhur dia pingsan sampai maghrib, nggak wajib sholat itu. Emang siapa yang mau pingsan? Ya, udah pingsan nggak wajib dia sholat itu ya. Kemudian apa lagi? Wasakron, mabuk. Orang yang mabuk itu nggak wajib sholat ya. Gimana mau sholat dia lagi mabuk ya. Bila ta'adin li'adimi taklifihim ya, karena mereka tidak mukallaf, berarti dia mereka itu ya, karena mereka tidak dalam posisi mukallaf, terbebani untuk melaksanakan sholat 5 waktu karena alasan tadi ya, yaitu bayi belum mukallaf namanya ya. Lagi tadi majnun, gila tuh ya. Pingsan termasuk, pingsan itu termasuk ayan ya, ada ayan. Itu namanya epilepsi bahasa kerennya
Ya. Kadang-kadang orang nggak tahu epilepsi itu apa, bangga lagi ya. Wow, teman saya penyakitnya hebat. Apa penyakitnya? Epilepsi. Padahal ayan. Iya. Ayan tuh biasanya ada garis keturunan itu. Keturunan biasanya penyakit itu. Dan nggak boleh kena liurnya, itu nular itu. Nular. Jadi kalau orang ayan tuh dia lagi main tiba-tiba begitu ya. Kayak sapi dipotong jatuh langsung. Tuh, ayan, epilepsi. Ya. Itu tidak diwajibkan untuk sholat. Wala ala haidin wa nufasa. Termasuk yang tidak wajib sholat itu wanita-wanita yang haid. Nih, ya, jangan mentang-mentang nih ibu-ibu semangat lagi haid saya mau sholat. Kan lagi haid, nggak apa-apa, saya lagi semangat mau sholat. Ya, haid aja mau sholat ya. Ya. Jadi orang yang haid itu tidak wajib sholat. Tapi lihat dulu yang bagaimana yang nggak wajib sholat itu. Nah, ini harus tahu tata caranya, ya. Ketika masuk waktu zuhur, ya makanya perempuan itu tidak boleh mengakhirkan, menunda-nunda sholat. Begitu azan zuhur, dia nggak langsung sholat. Ntar dulu ya nyuci piring dulu, nyuci baju dulu, ntar 12:30 baru sholat. Ketika 12:30 dia mau sholat, ternyata haid. Nah itu yang wajib dikodok. Itu wajib dikodok nanti kalau sudah suci, kalau sudah mandi. Gitu. Kenapa kok wajib dikodok? Karena ketika jam 12 azan zuhur harusnya dia sholat masih dapat. Karena haidnya 12:30, begitu. Ya, itu wajib itu. Kalau udah mandi, udah bersih, itulah zuhurnya yang harus dikodok, itu wajib itu namanya. Makanya perempuan nggak boleh tunda-tunda sholat. Kasih tahu PI Jamal, istrinya kasih tahu tuh, mama, gitu, mama, ya, gitu ya. Sama ketika udah selesai, kan perempuan itu rata-rata 7 hari ya. Nah, 7 hari 7 malam itu biasanya haidnya itu. Kalau udah bersih, ketika jam 5 sore udah suci, udah nggak keluar lagi, segera mandi. Mandi. Setelah mandi, karena jam 5, setengah 6 masih ada waktu sholat asar, maka masih wajib sholat asar. Ini sebagian wanita kadang-kadang begini, tanggung ntar aja mandi maghrib baru sholat. Nah ini dia punya utang nih, punya utang karena jam 5 setengah 6 itu masih ada waktunya sholat asar. Ya, jangan gampang-gampangin, terutama perempuan. Ya, dan haid itu ada waktunya. Ya, paling sedikit wanita haid itu yaumun walailatun, sehari semalam. Tapi jarang ya, sehari semalam itu paling sedikit. Secara umum itu berapa? Secara umum haidnya itu 7 hari 7 malam. Maksimal paling banyak 15, paling banyak. Jadi nggak ada orang haid itu sampai 20 hari, 3 minggu gitu. Nanti kalau Jamal sama PI punya istri, kalau dia bilang, bang saya lagi haid, udah berapa hari? 30 hari, berarti dia bohong, berarti ente kagak ngaji, begitu. Ya, emang istri Jamal sama PI lagi ngambek, ya nggak dibagi-bagi duit, akhirnya dibilang aja haid, begitu ya. Iya, tiap malam dia pakai pempes ya. Iya. 15 hari. Setelah 15 hari itu namanya bukan haid. Kalau masih keluar namanya istihadah, darah penyakit. Kalau istihadah, darah penyakit itu masih wajib untuk sholat. Ya. Itu juga ada tata caranya, bukan berarti istihadah darah keluar langsung sholat, tidak. Ya, 1 kali mandi untuk 2 waktu sholat.
Jadi sholatnya dideketin, zuhur sama asar, ya, kurang lebih 20 menit sebelum masuk waktu asar mandi, ya. Setelah mandi, wudhu, langsung sholat zuhur. Nah, selesai sholat zuhur kan masuk tuh asar tuh, langsung sholat asar, gitu dideketin. Maghrib dengan isya, jadi sholat isyanya, ya, sholat maghribnya dideketin sama waktu sholat isya, ya. Mandi, wudhu, sholat maghrib. Habis selesai sholat maghrib nggak lama masuk waktu isya, langsung sholat isya. Paling tidak kalau istihadah sehari 3 kali mandi, subuh mandi langsung sholat subuh, begitu. Itu nama istihadah, darah penyakit. Silakan diperiksa ke dokter, gitu. Istihadah itu namanya. Jadi nggak ada istilah orang haid itu lebih daripada 15 hari, ya. Nah, para suami juga kudu tahu, jangan nggak tahu, ya. Jadi orangnya haid itu tidak wajib sholat. Kalau dia sholat malah berdosa. Kata Jamal nih, bini gua dong rajin sholatnya, haid aja tetap sholat. Nggak tahu ilmunya namanya, nggak tahu ilmunya, ya. Nah. Kemudian siapa lagi? Wanufasa nifas. Nifas itu juga tidak wajib sholat, ya. Nah, ini nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau PI mah nggak melahirkan, istrinya nanti yang melahirkan. Amin. Tahun berapa ngelahirin bininya ya? Menikah aja belum udah ngelahirin mah. Ya, nifas itu darah yang keluar setelah, ya, melahirkan. Nifas itu paling sedikit lujatan. Jadi darah yang keluar ketika melahirkan itu paling sedikit setetes, seperludahan. Sekali keluar tes, udah selesai. Itu paling sedikit. Jadi ada orang cuman sebentar doang, setetes melahirkan, darahnya keluar, habis itu berhenti. Ya, ada tuh, tapi jarang. Ya. Secara umum orang nifas itu 40 hari secara umum nih. Maksimal paling lama orang haid itu 60 hari. Jadi nggak ada orang nifas itu lebih dari 60 hari gitu. Itu waktu-waktunya. Tapi jangan sampai kayak begini. Ini kan belum 40 hari, ternyata darah haidnya udah berhenti, ya, darah nifasnya udah berhenti. Jangan nunggu 40 hari baru mandi, baru sholat. Tidak. Jadi kalau misalnya nifasnya seminggu berhenti tuh darah nifas, udah nggak keluar lagi, ya mandi, ya sholat, udah. Tapi tetap kalau buat yang namanya hubungan itu nggak boleh kurang dari 40 hari. Kata dokter ini lagi indrayan, gitu ya. Kalau mobil indrayan ya, turun mesin kan, tuh. Biar ngerti nih Jamal, PI. Jadi sebelum 40 hari nggak boleh berhubungan lagi sama istri itu. Walaupun nifasnya sudah berhenti. Kenapa? Lagi turun mesin ini, rusak. Takutnya rusak namanya. Ya, mungkin badannya sehat tapi di dalamnya ini perangkat lunaknya ngeri rusak. Sampai dijaga seperti itu. Kalau masalah sholatnya belum 40 hari, nifasnya udah selesai, ya mandi sholat tetap. Gitu. Jangan ini kan belum 40 hari walaupun darahnya udah berhenti, biarin aja ntar aja 40 hari. Setelah 40 hari baru sholat. Jangan gitu. 40 hari kan berarti 1 bulan 10 hari ya, lama. Kita perasaan sehari aja kadang-kadang telat sholat aja kita merasa nggak enak ya. Apalagi sampai sebulan 40 hari kagak sholat, nggak enak banget itu. Tuh ya, itu nifas. Ya, li'adami sihhatihima, ya, minhuma wala qada'a alaihima. Ya. Kenapa orang haid dan orang nifas itu tidak wajib? Karena tidak sah kalau dia sholat. Tuh. Ya. Haid nifas tidak sah kalau sholat, tidak sah itu. Wala qada'a alaihima, dan
Orang haid, orang nifas nggak perlu dikodok. Bayangkan kalau misalnya perempuan harus kodok, masya Allah, 40 hari dia nggak sholat, 40 hari kudu kodok, sehari 5 waktu, berapa tuh? 40 kali 5 kali 4, 200 waktu ya. Wah, berat itu, berat. Makanya Allah ringankan orang yang haid, ya, orang yang nifas tidak wajib qada. Yang wajib diqada yang tadi dijelaskan tadi, ya. Nah, udah waktunya masuk sholat dia nggak sholat, diundur-undur, baru keburu haid. Nah, itu yang wajib diqada, yang itu aja. Yang lainnya nggak perlu diqada. Tuh ya. Jamaah sekalian, silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, jadi sebetulnya witir itu bukan sholat penutup, ya. Karena kan gini, ada orang yang sholat witir itu sebelum tidur, ya. Sebelum tidur dia witir. Nanti malam dia bangun, sholat tahajud saja, nggak usah witir lagi, ya. La witroni, nggak bisa sholat witir 2 kali. Mau tidur, sebelum tidur dia witir, ntar malam dia tahajud, dia witir lagi, nggak usah. Ya, jadi kalau misalnya mau witir, jadi hematnya gini, supaya kita setiap malam kita bisa sholat witir, biar nggak putus-putus witir kita. Habis sholat isya kita sholat ba'diyah, habis sholat ba'diyah udah witir, atau sebelum tidur kita witir dulu. Jadi setiap malam kita witir terus tuh. Nanti kalau malam bangun, udah sholat taubat, ya, sholat wudu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, witir nggak usah. Gitu. Tapi kalau belum witir, belakangan witirnya baru witir. Mau 1 boleh, mau 3 boleh, mau 5 boleh. Gitu. Saja kajian hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari juga kita doakan yang masih kurang sehat, Bang Jenal, ya, dan yang lainnya yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah biar ada jodohnya segera, yang lagi kerja biar berkah kerjaannya, yang pengen umroh biar bisa berangkat umroh, termasuk yang memberikan, ya, untuk santapan pagi, mudah-mudahan diterima dan diganti dengan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.